Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aura dua individu ini terus berubah, membuat orang lain merasa agak takut. Kemudian, kilat hitam meringkuk di sekitar tubuh mereka dan suara Dao bergemuruh, mengguncang ruang di sini. Shi Hao tercengang, karena dia secara alami merasakan transformasi yang terjadi pada mereka. Dia telah menyadari bahwa keduanya sangat luar biasa. Dia berhenti bergerak dan berkata, "Kalian berdua, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" Kakek burung dan penatua Quen sepertinya terbangun dari mimpi. Fluktuasi yang kuat tertahan, dan mereka tampaknya telah tenang juga. Selain itu, gelombang cahaya keberuntungan mulai menyebar keluar. Semua pencerahan dan demonifikasi bisa berubah dalam sekejap. Mereka masih berpikir dengan kerutan di wajah mereka, berusaha keras untuk mengingat masa lalu mereka. Ekspresi mereka berubah dari damai, menjadi bingung dan bahkan menjadi serius, aura mereka tampaknya terus berubah. Bagaimana bisa? Baru hari ini saya menyadari bahwa saya adalah diri saya sendiri. Penatua Quen tampaknya sedang berpikir keras. Kakek burung mengangguk juga. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tunggu, aku, tapi siapa, aku?" Ketika penatua Quen mendengar ini, dia menjadi bingung juga. Yang mana, aku, yang sebenarnya? Mata Shi Hao jernih saat dia dengan tenang memperhatikan mereka. Dia akhirnya akan mengetahui latar belakang keduanya hari ini. Bagaimanapun, mereka tidak sederhana. Anda harus terus memecahkan rekor. Kami merasa seperti lapisan kabut yang menyelimuti semangat kami akan segera tersingkap. Kami secara bertahap mengingat beberapa hal yang berbeda, kata kakek burung. Dia menunjukkan ekspresi serius yang mematikan, bukannya ekspresi penipu tua. Shi Hao mengangguk dan maju dengan berani. Dia terus memecahkan rekor dan terus maju. Semua orang di dalam Void God Realm gemetar. Lethal Stone kembali dan membuat keributan seperti itu, membuat semua orang terkejut dengan tindakannya. Kakek burung dan penatua Quen menjadi semakin kuat, dan orang-orang yang mengikuti mereka merasa tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa seperti mengikuti dua binatang buas kuno dan merasa sangat tidak nyaman. Weng! Di bahu kakek burung, burung itu bergegas dan berubah menjadi matahari besar sebelum menggantung di belakangnya. Seolah-olah lingkaran cahaya yang cemerlang bersinar di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha abadi. Kakek Quen juga berubah, tulangnya bergema dengan dao dan angin abadi bertiup di sekitarnya. Senyum seram di wajahnya telah benar-benar menghilang, dan ada sedikit aura dunia lain padanya. Semua orang menjadi tercengang saat mereka menonton. Bukankah kedua penipu ini tidak berguna? Bukankah perubahannya sekarang terlalu gila? Mereka tidak berani percaya bahwa dua yang mereka lihat adalah duo tak tahu malu dari sebelumnya. Shi Hao tiba di wilayah yang lebih tinggi. Saat ini, tubuhnya bersinar seperti tungku ilahi abadi. Dia telah memecahkan banyak rekor hebat, yang membuatnya cukup lelah, jadi dia memutuskan untuk berhenti sebentar. Saat Anda memecahkan rekor lagi dan lagi, kami menjadi semakin kuat. Beberapa ingatan kita yang telah terkubur dalam debu telah terungkap. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia menatap mereka dengan tatapan termenung. Setelah dia menjadi kaisar manusia, dia pernah mengirim orang untuk menyelidiki dua individu ini, tetapi dia tidak dapat menemukan ahli yang cocok dengan keduanya. Kalian seharusnya tidak diciptakan oleh hukum alam Void God Realm, kan? Dia bertanya, membuat tebakan ini. Tidak, kami adalah manusia darah dan daging asli, kata kakek burung. Matahari besar muncul di belakangnya. Shi Hao berkata,
Jangan bilang bahwa Anda ingin saya memecahkan semua rekor wilayah gurun dan kemudian melanjutkan ke wilayah besar lainnya. Aku tidak punya banyak waktu. Saya merasa pikiran saya semakin jernih dan telah memahami beberapa hal. Anda tidak perlu melakukan sebanyak itu, kata Chain Elder. Ke tempat terakhir. Kakek burung berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Yang lain di sini juga merasa agak aneh. Perubahan yang terjadi pada kedua tetua ini terlalu besar, bukan? Sebenarnya ada sedikit aura dunia lain, seolah-olah mereka bukan milik dunia manusia. Siapa sebenarnya kalian berdua? Shi Hao bertanya. Ini juga yang ingin diketahui semua orang. Kami juga ingin tahu dan masih berusaha mencari tahu. Kakek burung tertawa hampa. Penatua Koin segera mengangguk juga. Ketika senyum ini muncul, itu tampak sangat licik lagi, menghancurkan perasaan abadi yang dia berikan sebelumnya, mengirimnya kembali ke dunia manusia. Sepanjang jalan, mereka secara bertahap kembali ke penampilan mereka sebelumnya. Duo yang tak tahu malu kembali, terus-menerus menjajakan buku-buku tulang kepada orang-orang di sepanjang jalan dan menyapu bisnis. Hanya saja, dari waktu ke waktu ketika mata mereka terbuka dan tertutup, seberkas cahaya akan melintas, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 5.000 koin untuk buku tulang ini. Kami menjamin kepuasan Anda. Apa? Tidak puas? Lihatlah batu kecil itu. Dia mengikuti dengan tepat apa yang ada di metode pelatihan ini untuk bangkit. Anak-anak muda, bekerja keras. Batu kecil berikutnya bisa jadi kamu. Keduanya terus bertindak angkuh. Wajah mereka rendah saat mereka menipu sekelompok besar orang. Mereka seperti dua kutub ilahi karena mereka dikelilingi dari semua sisi. Tempat apa ini? Semua orang tercengang. Mereka tanpa disadari telah tiba dalam cahaya kabur yang mengalir dengan cahaya putih murni yang tampak seperti energi abadi. Ada sepasang gerbang perunggu besar di sini yang besar dan megah seperti gunung yang sangat besar. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa jenis tempat misterius ini ada. Membuka. Penatua Koin menunjuk ke depan dengan tangannya, dan cahaya simbol berkedip-kedip. Gerbang perunggu kuno yang sangat besar bergemuruh terbuka dan melonjak dengan gelombang energi yang kacau. Semua orang mundur dan menggigil dalam hati. Sebenarnya ada energi kekacauan utama yang menyebar di sini. Tempat ini jelas merupakan tempat yang penting. Pemandangan di balik gerbang perunggu pegunungan sangat luas dan tak terbatas. Kabut yang menutupi tempat ini sangat tebal, sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, seseorang hampir tidak bisa melihat jalan yang membentang ke langit. Ini adalah jalan yang terbuat dari bluestone. Itu sangat tidak biasa, karena tidak diletakkan di gunung dan malah melayang ke dalam kehampaan. Tampaknya tidak memiliki bobot, seolah-olah itu adalah untaian awan biru hijau yang mengarah langsung ke langit. Ini adalah jalan surga, yang tampaknya mengarah langsung ke surga. Shi Hao melihat ke atas jalan ini dengan tangan di belakang punggungnya. Hatinya tidak tenang sama sekali. Void God Realm sebenarnya memiliki tempat seperti ini? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kami mengingat beberapa hal. Tidak peduli berapa banyak rekor yang Anda pecahkan, Anda tetap tidak akan mendapatkan 2 lembar buku perunggu terakhir. Hanya dengan berjuang di jalan ini, Anda bisa mendapatkannya, kata kakek burung. Kamu orang tua busuk, mengapa kamu tersenyum begitu rendah? Shi Hao bertanya. Kakek burung langsung marah dan berkata, omong kosong, tolol. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata itu kepada yang lama ini? Saya sangat senang dan bersemangat untuk bisa menunggu sampai hari ini di mana seorang pemuda yang luar biasa seperti Anda dapat menaiki jalan ini. Ini adalah jalan surga. Jika Anda bisa memanjat dan mengalahkan lawan, keping perunggu akan muncul dengan sendirinya,
kata Penatua Koin. Semua orang menjadi tergerak secara emosional dan sangat bersemangat. Jalan macam apa ini? Mereka belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Lawan macam apa yang akan muncul di ujung jalan? Ini sangat aneh. Tempat ini sebelumnya disegel oleh sepasang gerbang perunggu besar dan baru muncul hari ini. Siapa lawannya ini? Mungkinkah itu eksistensi yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang? Shi Hao tertawa. Saat ini, dia benar-benar tidak takut pada ahli kuat macam apa yang ada dan berharap untuk pertempuran yang bagus. Ia justru berharap ada pertarungan hebat yang bisa membuatnya habis-habisan. Weng! Setelah dia menginjak jalan batu biru itu, kabut warna-warni melonjak dengan kuat, membuat tempat itu terlihat jelas. Kabut putih tampaknya telah tersebar di kakinya, memperlihatkan jalan batu biru yang sederhana dan tanpa hiasan. Shi Hao menggigil dalam hati. Dia baru saja melangkah ke jalan ini, namun dia sudah merasakan tekanan yang kuat. Pembudidaya normal bahkan tidak akan bisa menggerakkan kaki mereka di sini. Saat dia maju selangkah demi selangkah melalui jalan berliku ini, kabut di depannya terus-menerus menyebar, seolah-olah mereka menyebarkan awan di depan matahari yang cerah. Senior, bisakah kita berjalan di jalan surgawi itu juga? Seseorang bertanya pada dua lelaki tua yang licik itu. Kamu bisa, tetapi begitu kamu jatuh, kamu hanya bisa kembali ke kenyataan. Jangan berpikir untuk kembali tanpa beberapa bulan pemulihan, jawab kakek burung. Jalan ini seberbahaya itu. Banyak orang menjadi ragu. Shi Hao tampaknya berjalan dengan tidak tergesa-gesa tanpa mengalami serangan apapun, jadi mereka tampaknya tidak yakin. Segera, beberapa lusin orang berjalan keluar dan bergegas menuju jalan kecil itu bersama-sama. Namun, begitu satu orang menginjaknya, dia terlempar ke belakang, menyebabkan dia terhuyung mundur. Ada beberapa orang yang bergegas ke atas, tetapi mereka hanya berhasil sekitar 10 langkah sebelum bergoyang maju mundur dan jatuh kembali. Tangisan keras terdengar di udara. Di sebelah jalan berliku ini dan di bawah awan dan kabut ada jurang yang dalam yang kedalamannya tidak bisa dilihat. Ada aura pembunuhan yang tak terlukiskan yang melonjak ke atas dan menghancurkan mereka. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang berani mengambil risiko lagi. Jalan surga terjal dan berbahaya. Satu kesalahan akan segera menyebabkan kejatuhanmu. Penatua Koin menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat dari samping dan lihat apakah dia benar-benar bisa naik ke langit. Dengan lambaian tangan kakek burung, awan dan kabut di samping menyebar, dan mereka bisa melihat gunung yang menjulang tinggi di sana. Itu sepenuhnya gelap gulita dan naik tajam dari permukaan tanah langsung ke langit. Tidak diketahui seberapa tinggi itu. Gunung ini tidak jauh dari jalan yang tergantung di udara. Mereka masih bisa melihat setiap gerakan Shi Hao. Mereka berdampingan tanpa ada cara untuk melakukan kontak. Penerbangan tidak berfungsi di sini, jadi dia tidak bisa menempuh jarak ini. Coin Elder dengan serius memperingatkan bahwa ini adalah domain terbatas ruang, dan dia bahkan tidak boleh mencoba terbang. Saat Shi Hao terus berjalan, kerumunan tak berujung semua bergegas ke gunung hitam besar itu. Gunung besar ini terlalu megah, dan tidak ada gunung di dunia nyata yang bisa menandinginya. Shi Hao tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Saat ini, dia berada di bawah tekanan yang tidak bisa dianggap ringan, tapi itu tetap tidak bisa menghentikan kemajuannya. Posisinya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, juga tidak bisa melihat tanda-tanda orang lain. Seolah-olah dia mencapai ujung dunia. Semuanya diam. Dia menjelajah sendirian. Apakah ini jalur kultivasi mengarah? Apakah masa depan akan seperti ini? Kecepatan Shi Hao tidak lambat, tetapi dia berjalan selama 3 hari 3 malam,
dan baru saat itulah dia mulai mendekati akhir dunia. Itu agak menakutkan. Seberapa jauh itu pergi? Ini benar-benar seperti naik ke surga. Sementara itu, semua orang mendaki gunung hitam yang tinggi itu, mengikutinya sepanjang waktu dan memperhatikan Shi Hao di kejauhan. Dia tiba, ini adalah ujung jalan. Ada platform tinggi yang tampak seperti altar kuno, tetapi juga seperti arena misterius. Itu terbuat dari perunggu. Platform tinggi ini cukup luas dan melayang di udara. Sepertinya itu sudah ada selamanya. Ada semua jenis makhluk yang diukir di atasnya yang tampak hidup dan hidup. Namun, ada lapisan karat hijau di permukaannya. Setelah berjalan sejauh ini, Shi Hao yang kuat merasa sangat lelah, karena dia telah menghadapi tekanan yang tak terbayangkan saat menaiki jalan setapak. Seolah-olah dia membawa gunung di punggungnya. Dia berjalan menuju altar, tetapi tempat ini terhalang oleh lapisan kabut. Dia terguncang sampai hampir jatuh dari jalan itu. Semua orang juga merasakan getaran menjalari mereka. Jika dia jatuh sekarang, dia akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tidak ada cara untuk terbang ke sini, jadi dia akan dihancurkan oleh energi pembunuh yang aneh. Shi Hao juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Altar perunggu ini tampaknya memiliki energi tak berbentuk yang melindunginya. Jika akan sulit untuk masuk tanpa menggunakan kekuatan. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas dan memulihkan diri sedikit. Kemudian, dia berteriak keras dan berkata, "Buka!" Shi Hao meninju keluar. Tinjunya berubah menjadi warna emas dan menyebarkan kekuatan tak berbentuk. Dia maju selangkah dan menaiki altar perunggu kuno ini. Mengikuti tinju ini, kabut menyebar keluar. Pemandangan di peron menjadi terlihat jelas. Tempat ini sangat luas, dan bahkan orang-orang di belakang bisa melihatnya sekarang. Yi! Suara seseorang terdengar. Pada saat yang sama, Shi Hao juga tercengang. Seseorang berbalik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah seorang wanita yang ditutupi dengan gaun pertempuran emas yang cerah dan berkilau. Dia memiliki perawakan yang agak tinggi yang alami dan anggun. Rambut hitam pekat tersebar ke bawah, dan pupil matanya sangat jelas. Dia memiliki kerudung di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan bangga. Ketika matanya terbuka dan tertutup, kilat tiba-tiba terbang keluar. Seluruh tubuhnya luar biasa dan kuat. Aura Dao yang kuat mengelilinginya. Kejam yang hebat. Wanita itu berbicara dengan suara yang terdengar menyenangkan. Cahaya ilahi muncul di pupilnya saat dia menatap tajam ke arahnya. Raksasa. Shi Hao juga berbicara. Kekal. Wanita itu menjawab. Kaisar. Shi Hao menjawab. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.